Gelap, Gap. Gap. Di sini gelap, Gap. Tolong aku, Gap. Di sini gelap. Tolong aku, Gap. Sekarang aku sudah bersih dan wangi. Sebentar. Sepertinya orang-orang yang aku salami tadi pasti ketempelan wangi yang sama denganku. Tadi aku datangi mereka satu persatu dari rumah ke rumah. Aku salami mereka semua. Juga beberapa orang yang biasa lewat di kampung ini. Beberapa dari mereka ada yang heran melihatku seperti ini. Juga beberapa ada yang bertanya, "Mau kemana, Tap?" Aku jawab, "Aku mau pulang kampung nanti malam." "Ya kan masih nanti malam." "Ya biarpun masih nanti malam, tapi kan aku memang harus berpamitan dulu ke kalian semua." Sekarang aku khawatir kalau bibiku tak lagi mengenali wajahku. Aku sering membicarakan ini kepada temanku. Dia selalu memberiku saran yang baik ketika aku bertanya. Dia sering bilang, "Santai saja, Gap. Wajahmu itu masih belum banyak berubah. Orang-orang kampung dan bibimu pasti masih bisa mengenalimu." Dia memang orang baik. Sudah 15 tahun aku pergi dari tanah kelahiranku. Tidak ada satupun yang kuingat kecuali tetes air mata bibiku. Dia seorang perempuan biasa yang mau merawatku. Sejak balita aku hidup sebatang kara. Ibuku pergi dengan lelaki lain sepeninggal bapakku. Dan bibiku mengangkatku sebagai anaknya. Jujur, sepanjang hidup aku tidak pernah memikirkan atau bahkan mengingat kedua orang tuaku. Sepanjang hidup aku selalu mencoba, membayangkan, memikirkan bagaimana wajah bibiku sekarang. Apakah dia masih merindukan kehadiranku? Atau dia masih marah lantaran 15 tahun lalu aku pergi meninggalkannya? Walaupun pada saat itu aku pergi hanya untuk meringankan beban yang harus ditanggungnya. Tetapi dia tak mau mengerti.
Ia sangat menyayangiku. Aku menghargai itu. Tapi waktu memang harus berubah. Aku sudah merasa cukup dewasa dan mampu untuk berdiri di kaki sendiri. Aku tak mau hidup di bawah bayang-bayang orang lain melulu. Aku pergi dari kampung. Tidak ada satupun alat yang bisa digunakan untuk menghubungiku. Itu aku sengaja. Aku tidak memegang handphone. Aku tidak menulis surat. Juga tidak menitip pesan pada siapapun. Aku ingin hidup di dunia yang lain dan asing. Penuh misteri dan menggoda. Kelak, aku akan pulang dengan rindu sekolah, tampak kaya dan gagah. Sebab rantau, kata orang bisa bikin segala jadi kejutan. Menjadi kotak bersisi 8, seperti hidup itu sendiri. Pelan namun pasti, waktu terus berjalan menuju keabadian. Tak ada yang abadi kecuali yang maha abadi. Dan rasanya baru kemarin aku datang ke kota ini. Tapi nyatanya sudah belasan kali lebaran aku tidak pulang. Mungkin panjang kisah hidupku jika harus diceritakan. Jujur, sepanjang hidup aku tidak pernah berurusan dengan agama. Aku tidak pernah pergi ke gereja. Aku tidak pernah ke kuil, bahkan ke masjid. Sepanjang hidup, aku hanya tahu cara bagaimana membakar kayu agar menjadi arang dan tidak sampai jadi abu. Tetapi sampai detik ini pun aku percaya bahwa ada satu kekuatan yang maha besar dan itu tak bisa kulihat. Aku masih sering berdoa kepadanya dengan bahasaku sendiri. Juga dengan beberapa mantra yang jika dirafal mungkin itu sama dengan salawat, mantra, atau mungkin senandung rindu untuk para dewa. Tetapi sepanjang hidupku pun aku tak pernah kemplang uang rakyat. Aku tak pernah menipu atau sengaja menyakiti orang lalu kemudian mengambil hartanya. Sepanjang hidup aku hanya selalu berusaha untuk membantu orang lain, melancarkan segala urusannya, memasok tenaga kerja ke pabrik tanpa girik, tanpa lamaran, membantu sarjana cari kerja. Lalu apa aku salah? Jika ada orang yang segan kepadaku, lalu kemudian memberiku amplop berisi lembaran merah tiap minggu, tiap bulan, dan bahkan tiap tahun.
Sebentar lagi aku berangkat. 3 jam lagi. Berat rasanya meninggalkan mereka semua meski sementara. Sekian ribu hari hidupku terukir di sini. Di tanah, di air, dan di kampung ini. Dari rindang pohon jalanan, trotoar, gorong-gorong, dari sejuk mata perawan dan tante girang. Jalinan hidup kuuntai di sini dengan penuh kebanggaan. Adakah yang belum kusalami di sini? Pukul 9 malam, aku pergi naik bis malam eksekutif. Bis itu lari begitu cepat. Tidak banyak yang kubicarakan di tengah perjalanan. Hanya hitam bayang-bayang kampung halaman. Belum sampai 1 jam, semua lampu yang di dalam bis dimatikan. Mataku diserang kantuk oleh mesin pendingin di dalam bis itu. Dan ketika aku bangun, bis yang aku tumpangi sudah berada di atas kapal, berlayar menuju tanah seberang. Antara tidur dan jaga, aku menggeragap, setengah sadar. Aku melihat sosok berjubah hitam. Dia menghampiriku di kaca bis. Dia mengajakku pulang. Dia terus memaksaku untuk pulang bersamanya. Lalu aku bertanya kepadanya, "Kau siapa? Aku tidak mau pulang denganmu." Tetapi dia terus memaksaku untuk pulang dengannya. Lalu kemudian aku berkata, "Kalau begitu aku harus berpamitan dulu ke temanku." Lalu aku berkata kepada Segap, "Aku pulang, Gap. Aku pulang." Diantar sosok berjubah hitam. Aku pergi ke tempat yang tak kuketahui namanya. Di ujungnya seperti ada jalan keluar. Aku hanya melihat kegelapan. Sayup-sayup, aku masih bisa mendengar suara teman-temanku. Aku berlari menuju suara itu. Aku melihat mereka semua.
dan di antaranya adalah Segap. Aku melihat dia sangat kesusahan dan kebingungan. Lalu aku melihat dia meminta maaf kepadaku, dan aku memaafkannya. Aku memaafkan mereka semua. Sebab mereka tak tahu harus mengantar ragaku kemana. Karena busanaku tak jelas. Aku memaafkan mereka semua. Karena mereka tak tahu harus mengantarku pulang kemana.